Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balokosan Nugroho dengan NIM G0024204 dengan kelompok B9 dengan hasil pengamu Mbak Safi. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan ini anatomi. Ada lanjut ke traktus respiratorus inferior. Nah, di inferior itu ada trakea. Nah, letak trakea itu VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Untuk bagian trakea itu ada dua, itu trakea pras cervicalis, trakea pras thoracalis. Untuk penyusunnya itu ada cartilago trachealis, ligamentum anurale trakea, terus musculus trachealis, jaringan pengikat elastis. Nah, ini yang tengah-tengah itu ada karina, itu antara bronchus principalis dexter dan bronchus principalis sinister. Nah, bronchus itu ada bronchus primarius, bronchus secundus tulbaris, bronchus tertius, itu ada cartilago semua. Untuk bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoris itu tidak ada cartilago. Untuk bronchiolus primarius itu pembedanya itu untuk bronchiolus primatus dexter itu lebih pendek, kalau sinister itu lebih panjang 5-7 cm. Untuk lebar penampangnya itu yang dexter itu lebih lebar, diameternya lebih besar. Untuk sinister itu lebih sempit, diameternya lebih kecil. Terus posisinya itu yang dexter itu lebih tegak atau ventrikal, membentuk sudut linea mediana. Terus untuk sinister itu lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana juga. Terus lanjut bronchus secundus. Nah, jumlahnya itu ada 3 yang dexter, sesuai jumlah lobus pulmo dexter. Untuk yang sinister itu ada dua sesuai jumlah lobus pulmo sinister. Untuk letak skeleotopisnya itu yang dexter itu masuk hilum pulmonis tinggi VT 5. Untuk yang sinister itu masuk hilum pulmonis tinggi VT 6. Untuk penamaan yang pertama itu ada bronchus secundus partenalis, yaitu percabangan sebelum masuk ke hilum pulmonis. Ya, terus untuk dua bronchus secundus hipertealis itu dipercabangkan ketika masuk hilum pulmonis. Yang sinister itu keduanya merupakan bronchus secundus hipertealis atau dipercabangkan ketika masuk hilum pulmonis. Lanjut ke bronchus tertius. Nah, untuk bronchus tertius sendiri itu ada di dexter itu ada 10 bronchi, untuk sinister itu 8 atau 9 bronchi. Untuk bronchus tertius itu kemudian bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki cartilago. Tiap bronchiolus akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Bronchiolus terminalis bercabang menjadi bronchiolus respiratorius atau tempat pertukaran udara pertama terjadi. Terus ada ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan berakhir sebagai alveolus. Nah, lanjut ke pulmo. Untuk pulmo sendiri itu basis pulmo itu berada di atas diafragma. Apex pulmonisnya itu terletak di antara costae 1 dan masuk ke dasar leher. Untuk fasiesnya itu fasies costalis dan fasies mediastinalis. Itu yang costalis itu menghadap ke costae dan spatium intercostalae dinding cavum thorax. Untuk mediastinalis itu berbatasan dengan mediastinum di anterior dan cavula vertebralis di posterior. Terdapat hilum pulmonis yang merupakan tempat keluarnya masuknya banyak struktur. Terus untuk margonya margo inferior dan anterior et posterior. Untuk inferior itu bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Untuk margo anterior et posterior itu memisahkan fasies costalis dan fasies medialis. Untuk pulmo dexter itu ada 3 lobus, yaitu lobus superius, terus lobus medium, dan lobus inferius. Untuk lobus superius itu ada SIC2, untuk medius itu ada SIC4, terus untuk inferius itu ada SIC6. Terus ada 10 segmen, terus berasi. Terus lanjut ke pulmo sinister. Yang pertama itu ada dua lobus, yaitu SIC2 dan SIC6.
Untuk lingkungannya itu pulmonis. Terus lanjut ke pleura. Pleura paternalis berdasarkan topografi. Pleura paternalis pars costalis, pleura paternalis pars mediastinalis, pleura paternalis pars diaphragmatica, pleura paternalis pleura cervinalis. Untuk pleura parietalis pars guttalis itu menutupi permukaan dalam dari tora. Untuk pleura parietalis pars mediastinalis itu menutupi mediastinum. Untuk pars diaphragmatica itu akan berbatasan dengan pren, membentuk fascia perinocopularis. Untuk cavernalis itu melapisi apex pulmonalis sebagai kubah atau kupula pleura di atas kostai 1. Nah, lanjut ke klinisnya. Nah, yang pertama itu klinis dari yang inferior itu ada efusi pleura, kelebihan cairan yang terkumpul di dalam kapasitas pleura. Terus ada hemotoraks itu kondisi ketika ada darah yang terkumpul di dalam kavitas pleuralis atau kavum pleura. Untuk terus ada pyotoraks itu kondisi ketika ada nanah di dalam kavitas pleuralis atau kavum pleura. Terus ada tracheostomy, tindakan pembedahan atau membuka trakea. Nah, terus lanjut ada thoracocentesis, tindakan mengeluarkan cairan atau darah dengan memasukkan jarum di tepi atas kosta. Terus ada thoracostomy, itu yaitu tadi untuk penusukan. Nah, demikian laporan anatomi blok 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.